Cing kenapa? Coba Cing. Lagi seperti hari kemarin. Halo Nana. Weh, ini Nana yang Banana kah? Siapa nama Mengnya? Snowy juga nama Mengnya. Bentar, tadi habis ngurus apa sih? Kucing. Namanya Snowy. Bukan. Bukan. Kayaknya iya deh, dari PP-nya deh. Namanya Snowy. Real namanya Snowy. Bentar, gue tunjukin nih kucing gue. Matanya beda sebelah. Mana sih? Tuh lagi berantem, dia nggak tahu berantem karena apa, pokoknya main-main di belakang. Bukan berantem sih, lebih ke kayak main-main gitu, tahu lihat apa gitu. Kayaknya mungkin ada lihat apa sih namanya? Lihat cicak gitu kayaknya. Snowy kucing apa Indo? Ya iya, tapi ini tante gue ngasih namanya juga Snowy gitu. Ya, namanya Snowy. Ini singa ini. Singa. Ntar gue ngirim ke Indo. Ini juga gue kan apa ya, maksudnya gue kan nggak tahu ya, ini kan tante apa ya, maksudnya tante gue tuh yang bawa pulang gitu kan, terus dia bilang ya udah namanya Snowy aja, ganti. Awalnya kan namanya Avatar, terus diganti sama dia, ya udahlah Snowy aja lah gitu. Gue bilang lah kok sama kayak kucingnya Ryoda namanya ya, tapi dia bilang oh sudah terklaim. Sudahlah, bukan gue yang ngasih nama, tante gue yang ngasih nama. Bang, hai bang, halo. Nih bentar, soalnya dia putih juga. Bentar ya. Cing, jangan ini ya Cing ya. Kirain bukan, memang nama tanteku yang ngasih nama, jadi gue aja kaget lah kok sama ya, kenapa sama. Aduhai, gue bilang why harus sama. Ini internet kenapa lagi, ini adik gue nih pakai buat ini kah? Oh kayaknya kan lain deh. Bentar ya. Nih, tada.
Snowy. Halo, halo Vimux. Selamat datang. Nih Snowy namanya. Matanya beda sebelah tuh kayak saya. Real coy, kayak gua. Anjay, tapi dia kan itu ya matanya biru sama kuning kan. Kalau gua ini sama-sama biru tapi yang biru Tosca sama biru langit. Anjay. Tuh, sama nggak? Halo ganteng, ya kan ganteng kan? Lucu kayak singa nih Leon. My lion, my white lion. Di awalnya jadi kayak Sphinx awalnya karena apa sih namanya sempat dicukur bulunya kan ngadopsi dari apa ya pokoknya tau lah tante gue tuh ngadopsi dari temennya gitu pokoknya jadi temennya ngasih dalam keadaan ya kurang bersih lah gitu ya udah akhirnya dicukur bersih kayak Sphinx awalnya terus tak lama bulunya kan udah tumbuh bagus ya udah deh jadi deh kayak gini dia. Cakep ya. Lucu dia manja. Dia jantan, tapi manja gitu loh. Saya ini Snowy versi manja ya, bukan Snowy-nya si Ryoda. Kalau Ryoda kan Snowy-nya kan lebih ke kayak cuek-cuek gitu ya. Nggak ada manja-manjanya. Cuek. Ya ini Snowy-nya versi manja. Tapi lucu gitu, imut ya. Ntar masih ada foto lain sih. Oh ini lucu. Ada yang dia kayak marah gitu loh. Pengen gigit, waduh jangan digigit lah, kasihan loh. Tapi lucu gitu. Masalahnya dia nih suka gigit juga, jadi kayak apa sih namanya? Dia ngebalas gigit. Lucu. Nah ya gue tunjukin, tapi di HP ini filenya. Mana sih? Mana? Nah, ini apa nih? Wah, gede banget dah. Nah, tada. Lucu. Tuh, lagi lihat. Lagi lihat ya. Ming tuh. Lucu kan? Matanya kayak bulat gitu loh, gede tuh. Aduh. No. Kucing. Matanya gede. Tapi kalau ini pas lagi apa siang itu kan kayak silau gitu matanya jadi kayak itu, jadi kayak singa. Tuh kayak singa. Sini Snowy ku gigit. Ah, paling digigit balik. Paling gigit balik. Dia tuh ini tau lumayan apa ya, suka kalau misalnya dikelitikin gitu dia gigit gitu. Dia nggak mau disentuh perutnya. Jadi kalau nyentuh perutnya udah auto digigit dia atau ngigit gitu.
jadi suka berantem sama gua. Dia suka gigit-gigit. Gua suka pukul-pukul tangannya. Nah, soalnya dia mau nyakar juga, kayak dicakar-cakar gitu. Tapi kalau gigit juga cuma kayak ya udah gitu. Nggak apa-apa, aku suka digigit. Waduh. Aduh. Tuh, lucu kan. Matanya tuh berbinar gitu loh. Tuh, kayak minta di sayang. Tapi emang sih, dia jadi kayak apa sih namanya, suka minta apa, misalnya kayak ngedeketin gitu, terus dia langsung baring gitu, auto baring, terus minta disayang gitu. Jadi lucu. Cuma galak. Nggak boleh disentuh perutnya, nggak boleh dikelitikin gitu. Suka main. Terus ya pernah apa sih namanya, kayak ada cicak di rumah gitu kan, tak tahu lah dia dapat dari mana cicak kecil gitu, digigit sama dia. Aduhai, nggak tahu nemu dari mana gitu, sampai apa cicaknya adios sayonara. Dimainin sama dia, bukan dimakan. Awalnya pas bawa ke rumah tuh cupu banget, kayak apa, culun-culun gitulah, kayak takut gitu kan. Cuma makin lama makin sini makin barbar. Nggak barbar amat sih, cuma maksudnya ya itulah lumayan aktif gitu jadinya. Sebelumnya kan kayak pasif gitu, kayak baringan doang, duduk doang, liatin orang gitu doang. Nah kalau kali ini dia sudah bisa main, karena kan udah dirawat juga kan, maksudnya udah benar-benar dirawat. Nah sampai gede gini jadinya. Badannya lucu. Apa internet ya? Dari tadi loh, merah kuning hijau, merah kuning hijau. Menyala abangku. Gimana Valir yang gua mainin, anjay. Let's go nggak sih, menyala banget sih kata gua. Cuman akhir-akhir ini cuma lagi tunggu reset rank ya. Jadi gua nggak bisa main dulu. Sedang menunggu reset rank. Apa nih, intronya kayak lampu lalu lintas ya. Iya bener, kayak lampu lalu lintas, merah kuning hijau di langit yang biru. Itu pelangi. Tapi bener kayak merah kuning hijau terus merah. Emang bener-bener kayak lampu merah di jalanan gitu loh. Nah ya teman-teman gue sih lagi di Discord sih. Teman-teman gue lagi pada nonton pertandingan Valorant, jadi nanti mereka ikut dukung MBN ya, anjay. Jadi gue paling nunggu teman-teman gue ini. Ya udahlah, bye bye Snowy. Dukung siapa tadi? MBN besok yang pertandingan Rexonan, yang Rexonan X yang apa sih namanya, traktir. Tuh jangan lupa tuh. Jadi besok mereka bertanding pas malam jam 8, sekitaran jam 8 lah gitu. Nanti teman-teman gue ada yang mau main Valorant. Tuh. Nobar nggak sih? Nobar anjay, POV dari gua. Nobar. Emang diizinin, Bang? Aduh. Rexona buat ketia. Waduh. Iya, nggak salah. Kayak gua awalnya juga mikirnya Rexona apa nih? Ini Rexona buat apa nih? 80% kaget, 20% ganjar. Waduh. Kalau itu sih gue nggak tahu ya bang. Rexonan ekstraktir ada itunya. Valorant pertandingan terVTuber gitu. nggak salah Rexona buat ketia. Iya gue awalnya gitu lagi mikirnya Rexonan.
Rexonan apa? Ini Rexonan yang buat ketiak itu kah? Atau bukan? Cuma judulnya doang Rexonan. Ini pada lagi nonton pertandingannya, kayak apa sih, review-review gitulah musuhnya kayak gimana gitu. Ya namanya juga apa, pertandingan ya, gimana ya, turnamen, turni gitu, biar naik aja namanya gitu. Lumayan kan. Kalau gue sih ya main aja sih, tapi lagi nggak main sekarang karena belum ada apa SSD tambahan gitu buat Valorant. Aduh, biasanya udah pas lagi main nih suka keletak gitu, suka telat masuk apa, ke gamenya gitu. Jadi suka dihitung AFK kan, jadi gue udah nggak main lagi. Kayak gue tunggu apa, mau beli SSD tambahan baru gue ntar main gitu. Cuma nggak tahu ya kalau live stream ya, kayaknya sih nggak bisa. Gede soalnya filenya. Terus internet juga nggak mumpuni gitu. Biasa kadang suka patah-patah, apa sih, kadang suka nge-lag juga gitu main. ML tinggal nunggu season reset baru gue main lagi. Ya paling sama temen sih, nanti di record aja. Mage player moment. Apa nih? 2 hari reset, gue masih epic anjay. Wah, main lah sama temen gitu loh, biar apa sih namanya, biar cepet naiknya. Kalau gue tuh, makanya gue tuh malas ya kayak main game-game ranked gitu sendiri ya, karena kalau misalnya sama orang random nih kadang suka aneh. Karena di epic tuh banyak orang-orang aneh, banyak apa yang ya udahlah gitu, tau lah ya, ada yang nge-troll gitu, terus ada yang apa sih, nggak mainnya kayak berantakan gitu, nggak ngerti cara main lah gitu. Pokoknya banyak lah ya yang kayak gitu, yang aneh-aneh dah itu loh. Sedangkan teman-teman gue kan emang pada yang memang bisa main gitu, jadi ya udah gue ngajak temen gue aja main gitu. Soalnya apalagi kan role yang gue pakai itu kan bukan role yang krusial ya, kayak mage gitu kan, itu tuh bukan role krusial gitu yang bisa menentukan kemenangan gitu loh. Aduh, emang harus jungle gitu. Ya gitulah ya, main game-game apa sih, game-game kompetitif tuh suka-suka kayak gitu. Mesti apa ya, kalau benar-benar jiwa-jiwa kompetitif kayak gua, wah udah kena gua marahin. Aduh, jiwa-jiwa kompetitifnya keluar gitu loh. Nggak bisa. Pokoknya Valorant biasanya tuh gua gak mau ranked ya, karena itu pada jiwa-jiwa kompetitifnya tuh tinggi gitu loh. Apalagi kan namanya kompe ya gitu, ranked kan. Wah, gak bisa. Biar nggak naik. Itu aja di bawah serius, biar nggak naik darah. Nah masalahnya, aduh, apalagi kalau main sama orang-orang random tuh susah gitu. Kalau sama teman sendiri kan masih bisa ketawa apa ya, masih bisa dibawa enjoy lah. Ya udah sih gitu, emang mungkin kurang kerjasama aja gitu. Kalau sama orang lain, apalagi orang randomnya ini benar-benar ngetrol gitu ya, wah udah dah, bikin naik darah ada. nggak bisa, jiwa kompetitif lu masih ada. Nggak bisa sama orang random. Sama kayak Valorant makanya gue nggak pernah mau main ranked kan, apalagi sama teman-teman gue tuh, karena mereka tuh levelnya udah di tinggi tuh, di atas gue gitu loh.
kayak mereka aja udah diamond gitu ya, sedangkan gue yang masih silver gold gitu kan, masih kayak ya udahlah. Ya udahlah. Kecuali mereka pakai akun kecil gitu ya, biasanya mereka pakai akun kecil buat main sama gue biar enjoy, walaupun gue tetap marah-marah. Ini gitu kan, marah-marah masih aja marah-marah gitu. Aduh, emang jiwa-jiwa kompetitif gitu loh. Sulit bang. Nggak bisa bang. Cing, jangan kesini ya Cing ya. Bye bye. Dadah Snowy. Katakan dadah pada Snowy. Dadah. PUBG. Wah, PUBG lama, lebih ke lama sih mainnya. Gue dulu mainnya sih PUBG Lite sih dulu ya, pokoknya masih ada PUBG Lite itu gue main dulu sama adek gue gitu main. Cuma udah nggak ada kan sekarang ya, udah banyak cheater gitu, jadi ya udah nggak pada main dulu lagi. Gitulah pokoknya. Dulu masih main gue PUBG. Cuma enggak capek lama, mending gue Farlight tuh masih kayak masih nggak terlalu lama mainnya gitu loh. Mapnya juga nggak terlalu luas kan, terus cepet juga gameplaynya, jadi kayak zone-nya itu lebih cepat daripada PUBG gitulah. Nah, kan anak game shooter. Aduh. Game shooter tuh gue suka sebenarnya. Cepet mah COC lah, itu lain lagi bang. Enggak, lebih cepet lagi CR tolong lah, adek gue lagi main sekarang. Tahu tiba-tiba dia pengen main CR biar nyantuy katanya gamenya. Jadi kalau COC kan masih mesti mikir ya, kalau CR tuh tinggal tek taruh aja gitu, jadi udah nggak perlu gimana inilah. Paling cuma harus hafal counternya gitu. Anjay, gue ngerti nggak tuh. Soalnya adek gue rata-rata mainnya CR, COC tuh udah dijabanin gitu. COC, CR, terus ML ya. Dulu Buam nggak main ML, gue nonton adek gue main. Tahu season berapa pokoknya. Jadi gue nonton aja, jadi gue tahu mereka main ML gitu. Tapi gue nggak berminat main. Awalnya gue nyoba kan, tapi gue nggak ngerti awalnya. Sekarang pas udah ada laptop sendiri gitu kan, baru gue main. Pokoknya pas inilah, pas covid gitu baru gue main, baru gue nyoba. Ternyata seru juga ya ML gitu. Itu sih. Cuma sekarang aja lagi kayak nggak bisa main lama gitu lah, jadi gue mending main game-game yang cepat, gameplaynya cepat gitu, yang cepat kelar. Kalau Valo sih masih oke lah, walaupun lama ya sebenarnya. Valorant tuh sebenarnya lama, cuma masih seru karena di game shooter gitu. Gue seneng game shooter. Kan nggak main One Punch Man World? Enggak, gue nggak ngerti lagi itu game kayak gimana. Temen gue ada main, cuman gue nggak main. Gue kayak lihat gameplaynya kayak ya udah sih gitu. Kayak Genshin mungkin. Enggak, gue kurang suka Genshin. Gameplaynya tuh rasanya kayak apa sih, itu tak itu loh. Jadi kayak nggak ada udah tadi bilang ini tuh karena jiwa-jiwa kompetitif gue gitu, bukan karena apanya. Gue tuh punya jiwa-jiwa kompetitif. Jadi kalau kayak main game-game yang kayak Genshin gitu-gitu tuh kayak gimana ya gitu loh, kayak ngantuk aja.
Ya pokoknya gue Genshin gue kurang suka lah. Karakternya sih oke lah, bukan karena karakter ya, tapi lebih ke kayak malas aja main game-game yang apa, yang gameplaynya tuh itu tak itu tak itu loh. Anjay, gue lagi bikin. Nah, gue gambar. Sukanya game FPS sih, iya bener. Pokoknya game-game shooter gue suka. Udah dari dulu game-game shooter, game apa, duel fight gitu, kayak misalnya game Street Fighter gitu-gitu, sama Tekken gitu kan. Gue masih apa, Portal Combat gitu, gue masih suka itu. Tapi kalau tapi kalau game tapi kalau game apa, kalau game-game yang kayak Genshin, pokoknya MMORPG gitu-gitu ya, gue kurang suka karena gameplaynya tuh itu tak itu, grinding gitu loh. Minecraft masih oke lah, walaupun grinding kan, tapi masih kayak kalau main sama temen tuh masih enak gitu, masih ada lucu-lucunya. Tapi kalau main sendiri tuh bosan, jadi gue jarang main game-game kayak yang apa, main sendiri. Kebanyakan multiplayer main sama temen. Soalnya orangnya cepet bosan, ngantukan juga gitu, kayak main bentar ngantuk gitu. Kecuali game-game yang kompetitif ya, kayak ML gitu gitu, main sendiri masih oke gitu. Valorant gitu-gitu kan, gue main sendiri masih oke. Cuman ya gitu, pasti marah-marah. Jiwa kompetitifnya tuh keluar gitu. Kalau ada salah dikit gue marah. Aduh hai. Share screen dong. Gimana ya, pengen main nggak bisa ya, tolong lah. Gue lagi di diskotan sebenarnya sama teman, cuma teman gue nggak tahu aja kalau gue lagi live. Makanya gue matiin apa, desktop audionya, jadi kalian nggak bisa dengar mereka lagi ngomong apa. Tadi gue denger. Mereka lagi nyoba Valorant main gitu. Kapan gue bisa beli SSD ya? Aduh, gue pengen sekalian beli itu juga, mic juga, ya, biar sekalian. Gue sama Mambal ya. Turut 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 turut. Ya muka singa. Na 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 na. Ini kali ya. Biar ngantuk kalian. Entah mau ngapain, ya nggak tahu juga mau ngapain. Gue sih gambar, lanjutin kerjaan sambil dengerin teman gue pada ngomel-ngomel, marah-marah karena lagi main Valorant.
Nah gitu dong. Kayak ini gameplay temen gue biar kalian nonton juga, jadi kalian bisa melihat. Salah. Nah, kalian nonton ya, temen gue main. Nah, kenapa gue stuck ya? Oh, gede banget, gede banget. Nah, biar gini aja. Nah, ini gue sambilan. Ya, mati. Yang benar saja Ferguson. Oh, mereka mainnya itu ya, Swift Play ya? Oh, siapa tuh yang diculik bang? Kayak gitu juga tuh. Ini temenku nih lagi pakai apa? Salah satu karakter yang cukup sekso ya. Namanya Viper. Sesuai dengan namanya Viper ya. Berarti ya, ada racun-racunnya, anjay. Manis, seksi tapi beracun. Shit, bro. Nice. Reloading. Diffuse display.
is this bike? Nice. Or get up. Anjay, apa nih? Unrated nih. Parah banget. Udah. Oh, udah. Aduhai. Apa nih? Halo Kak, halo Dini, selamat datang, welcome. Gue sambil nonton ini ya, mereka Valorant ya sesuai judul ya. Gue nonton nih.
Nah, udah. Aku sampai gambar. Sampai nutupin. Nah, nutupin. Halo Dini, welcome. Semoga suara-suara gua bisa membuat Anda ngantuk ya. Sama BGM ya. Siapa tahu bikin ngantuk gitu ya, bikin tidur terlelap, mimpi indah. Kan nih lagunya Genshin, gue cuma pakai lagunya doang. Go go go. I'm out here. Oh, ada yang batuk tuh, temen gua. Ya mati. Ya ampun. Ya ampun. Pada mati, pada betung. Ayo, di mana El? Apakah kamu bisa? Ya. Digetok. Menang angle. Jadi pengen kebab. Ya, mereka marah, mereka berantem, berantem. Let's go berantem. Kai, apa? Ada apa Vimox? Kan jadi salah ngomong kan? Kenapa? Halo. Nah, iya halo. Udah dari tadinya gue udah bilang halo dah. Perasaan gue udah bilang. Halo lagi. Pada terawih ya. Ini kan terawih kan ya jam-jam segini kah? Atau udah lewat? Gue sih nggak tahu ya. Gak apa-apa, pengen di Halloween aja. Oh, ya udah sih. Kira karena nggak denger atau gimana gitu loh. Aku pengen bilang conge.
conge. Nih, lah, nggak salah dong. Ini kan lagi nonton teman gue main ya. Ada kocak. Ada saja loh. Pada berantem loh. Mati. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Teman-teman, ada apa teman-teman? Kenapa teman-teman? Kan ini bindan ini kan terserah dari ininya ya. Loh, lalu kenapa? Cewek-cewek datang loh. Kenapa coba? Lalu aja datang. Tiba-tiba lagi ini main mua-mua aja. Gila. Betul, halo Ainoy. Lalu aja. Nggak bisa kayak Discord dah. Nggak bisa kayak Discord. Discord? Emang Discord kenapa? Kenapa kayak Discord? Discord apanya? Discord apaan? Bisanya bisa ngebol. Oh, nggak bisa lah. Mana bisa, makanya gue bingung, kayak Discord apanya? Oh, maksudnya kayak yang apa sih namanya, dibikin kayak ball gitu ya. Nggak bisa lah live chat, dikiranya di Discord. Anjay, ya bener sih, nggak bisa kayak Discord. Makanya gue bingung, kayak Discord apanya kayak Discord? Coba, banyak pengertian nih, kayak Discord karena isi chat, karena apa sih namanya, apanya gitu. Makanya gue bingung, kayak Discord apanya kayak Discord? Oh, kalau bol-bolnya sih nggak bisa. Dikiranya Microsoft Word gitu ya, nggak bisa lah. Gue lupa ini gimana deh. Ini sambil ada tayangan Valorant ya, mereka main. Makin lama ditonton, makin suka. Makin lama ditonton, makin didengar, makin suka. Maksudnya suara gua. Anjay, ya emang dong harus. Tuh tahu. Oh iyalah, saya kan salah.
aku temanimu di sini. Hilangkan semua rasa ragu yang selimuti hati, pikiran dan emosi. Bagaimana terangkan cahaya pada lembaran yang baru. Conge itu apaan, Wak? Conge itu kayak apa sih sebenarnya conge itu kan kotoran telinga ya. Pada dasar awalnya. Cuma tuh orang suka marahin gitu kan, kayak kalau misalnya kayak gak denger gitu daripada dibilang tuli kan kayak agak menghina ya. Jadi bilang conge gitu. Gitu. Springsel beli apaan? Guys, Springsel beli apaan? Gak tahu, gue bingung. Simpelnya itu. Kopo apa nih? Itu lah. Pokoknya orang yang kayak budek gitu lah, bilang budek gitu. Kayak gak denger, conge gitu. Conge lo ya kayak gitulah. Conge gitu kan. Padahal kan conge kan tai telinga gitu lah pokoknya. Cuma kita bilangnya langsung ngomong conge gitu. Yang gitulah. Jadi dipersingkat aja daripada itu kan. Emang Indonesia nih sukanya singkat-singkat cuy. Orang Indonesia tipikal. Kan gitu kan. Nah gitu kan, kayak gitu loh. Nah iya gitu. Kenapa bingung? Ya kan siapa tahu orang nggak ngerti gitu loh. Mungkin apa nih, asalkan hubungannya kita aja nggak singkat lah. gimana ya, ngatainnya kayak telingamu kebanyakan congenya makanya nggak bisa. Iya, kayak ngatain orang budek gitu loh, lu budek gitu kan, kayak gitulah pokoknya. Tapi ini jadi versi beda bahasa gitu, bilangnya conge gitu. Beda conge. Conge mah artinya ini tai telinga aja gitulah. Cuma bahasanya lebih kasar gitu, conge. Cuma di sini tuh udah kebiasa gitu loh, kebiasa ngomong gitu, conge gitu. Aduh, kebiasaan bahasa lah gitu. Kalau budek kan lebih kayak, padahal nggak halus-halus juga, maksudnya kayak kedengarannya lebih halus. Apalagi nih boy, aku juga bingung kok sebenarnya kita nanti mau tema apa. Si paling mau tema apa dah, tolonglah. Gue aja apa gitu ntar. Gue nggak denger, gue nggak baca, gue nggak lihat gitu. Aku nggak ngerti. Aku masih kecil. Aku tak paham, aku masih kecil. Apa itu nikah? Ntar pura-pura jadi kayak gitu dah. Apa itu nikah? Aku nggak ngerti, aku nggak paham. Tema cyberpunk aku bakal ikut sih, paling cyberpunk apa nih? Jadi nanti pas di nikahan tuh tahu nggak apa? Makainya tuh make baju-baju kayak apa? Terus ada palang-palang yang ini loh, kayak ada palang-palang nama tapi pakainya tuh kayak neon gitu ya. Terus temanya malam gitu ya, anjay, malam gelap tapi ada banyak neon gitu kayak di Jepang gitu ya. Iya, baju nikah RGB. Udah berasa tempat disco, tolonglah. Udah berasa diskotik gitu ya. Tapi temanya tapi ini acara nikahan gitu, temanya cyberpunk. Aneh banget. Tapi enggak sih, itu banyak sih yang orang tuh temanya aneh-aneh juga sih. Jadi masih kayak ya udahlah. Cuma kan jadi terkenal untuk sesaat gitu, jadi viral. Ditemukan pernikahan seseorang bertema
bertema cyberpunk gitu, dengan segala apa plang nama yang kelihatannya apa menggunakan neon gitu ya. Waduh, terus pakaian apa yang ininya kayak apa sih namanya, kayak pemandu acaranya, segala apa sih pokoknya pemuka agamanya gitu-gitu tuh pakainya juga tema-tema RGB cyberpunk. Anjay, shit, tidak kebayang. Ntar apa operasi jadi cyborg, iya bener. RGB boy, berasa lagi mau dugem gitu ya, padahal acara nikahan. Shit, ayo besok sih, paling besok dah suddenly tiba-tiba gitu bang. Aku tak tahu, aku masih kecil. Aku masih ingin bermain. Aku tidak mau nikah. Hello, how are you? I'm under the I'm under the stream. Waduh, I'm under the stream. Cek dulu dah di bawah kaki gua nih ada apa? Ada kaki gua. Si paling depan rumah. Yang ada nanti dikira mau rampok tau. Ditolak halus. Iya dong, menolak itu tuh harus dengan cara yang baik-baik gitu, biar nggak sakit hati. Nanti kan kalau sakit hati kan dukun bertindak kan susah ya, anjay, dukun bertindak susah. Tapi ya sih, jadi pokoknya dulu, ya, jadi gue tuh dulu selalu diingetin, ya karena orang apa ya, karena gue kan masih ada, pas masih apa nenek gue tuh masih ada gitu kan. Jadi masih kayak agak kolot-kolot gitu loh, kan ada tahun 2000 ya. Masih ada nenek juga kan yang masih kayak deket lah gitu, masih sempat deket gitu. Jadi tuh dia ngasih tahu kayak wejangan lah gitu, kalau bahasa apa, kalau bahasa Jawanya wejangan gitu kan. Gak apa-apa, aku rela dikira rampok. Auto digiring. Digiring ke rumah RT. Ini siapa gitu ya. Main sama Vimux ya kan, kayak siapa Vimux aja, siapa Vimux, siapa itu Vimux? Aku tak tahu, aku masih kecil, aku hanya ingin bermain. Jangan ini apa sih namanya, jadi kayak dikasih tahu kalau misalnya nolak cowok itu tuh harus kayak halus gitu, nanti takutnya ntar dukun bertindak gitu kan. Masih zaman tahun 2000 ya, 2000 pokoknya tahun 2000 sampai 2000 belasan lah pokoknya, itu kan masih kayak kental gitu loh, kental kayak mistis ya gitulah pokoknya. Jadi tuh dulu masih kayak dikasih tahu kalau ke hutan, kalau kayak pergi camping ke hutan gitu ya jangan ngomong sembarangan gitu. Kamu tuang dong kayak. Iya makanya. karena tuh masih deket sama orang tua kan, jadi pasti ada kolotnya gitu loh. Ngerti ya, kayak masih ada dapat wejangan, pokoknya kayak kasih tahu apa wejangan gitu lah, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu pokoknya. Apa nih? Kadang-kadang termotivasi untuk yang hal lain. Tapi tergantung lah. Kalau kalian kan cowok baik-baik kan, anjay, cowok baik-baik nggak tuh? Kalian cowok baik-baik kan, anjay. Tidak apa saja perlu ditolak secara lembut ya. Tidak perlu kamu usir dia dari sini, anjay, kayak gitu ya. Saya tak mau sama kamu, anjay. Cara cari tahu cowok kurang peka kayaknya dengan cara nolak secara halus. Kalau masih nggak ngerti ya goblok. Bener. Tapi biasanya yang kalau nggak ngerti itu kadang suka bertindaknya aneh-aneh gitu. Terus saja aku nak baik, iyalah harus. Ini ditolak cewek dotan, kemudian si dotan si cowok berubah jadi titan berotot si paling. Imajinasinya terlalu tinggi bang. Imajinasinya terlalu tinggi. Ya intinya gitulah. Gue masih kayak dapat ini, kayak dibilang kalau cowok tuh harus baik-baik gitu pokoknya.
Jangan sampai kayak apa ya, nolak cowok tuh gimana gitu. Pokoknya masih ada kolot-kolotnya lah, karena kan dulu masih zaman apa, kakek nenek kan kayak zaman-zaman Siti Nurbaya gitu ya. Anjir, Siti Nurbaya tua banget anda. Ya pokoknya kayak gitulah, kayak apa, dijodoh-jodohin gitu sama keluarga. Kayak nenekku kan masih kena tuh, jadi dia tahu aja gitu kayak cerita-ceritanya gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah, banyak cerita-cerita mistis-mistis ya, perhal mistis-mistisan gitu. Karena masih dulu tuh masih kayak kurang ramai gitu, masih sepi. Situ Nurbaya apa? Ya ampun, ya ampun. Anda berarti Gen Z. Enggak, Siti Nurbaya itu kayak cerita zaman dulu gitu lah. Pokoknya ada cewek yang inilah ya, kayak apa sih namanya, dijodohin gitu lah. Aku lupa cerita detailnya gimana. Pokoknya dijodohkan gitu sama keluarga, padahal dia nggak mau gitu. Apa, aku nggak ada niatan nikah tapi takut dijodohin. Ya gimana ya. Tapi nanti pasti ada akan saatnya dimana anda ingin menikah. Apalagi kalau sudah ketemu yang jodoh yang tepat ya, biasanya tuh gitu. Jadi kayak pengen dinikahin gitu. Pasti ada suatu saat, belum sekarang aja. Siti ibu aku, waduh. Ini Siti yang lain bang, bukan Siti Nurbaya. Yoi, halo Gunzet, selamat datang, welcome. Ya soalnya aku masih ST kayak waduh, ya udahlah, gimana ya. Bye bye. ST itu bukan kriteria gua, anjay, masih bocah soalnya, nanti dia nggak pedo. Apa nggak bakal ada, soalnya selera aku furi, waduh. Ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang tang. Na 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 na. Ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang tang tang. Itu lagunya Vietnam gitu, Vietnam atau Thailand. Awalnya dikira itu dari China, padahal bukan. Kedengaran jelas dari songnya. Waktu telah 1 jam BTW, end stream sampai subuh kan. Oh my god, sampai subuh. Oh shit bro, here we go. Enggak lah, gak mungkin gue subuh. Paling sampai jam 11, 12 gitu. Jam 11 lah paling mentok. Dijodohin itu sampai harus lah. Orang dijodohin, pokoknya orang-orang zaman dulu tuh gak bisa nolak. Kalau udah dijodohin ya udah gitu, pasrah aja. Kan ya maksudnya mereka tuh saling kayak mengantarkan loh, kayak oh ini tuh anak gua gitu kan, misalnya kayak temenan nih gitu. Oh ya kita nikahin ya anak kita gitu. Ya udah, mau gimana lagi. Misalnya gitu. Makanya zaman-zaman dulu tuh kadang ada yang sampai kabur lah apa segala macam gitu-gitu kan. Ya masih kayak ya udah gitu. Ya pokoknya zaman-zaman Siti Nurbaya lah gitu. Cuma abis itu semenjak tahun 1900-an tuh baru udah mulai kayak yang udah mulai nggak ada yang jodoh-jodohan gitu. Kalau gue mah kabur aja. Nah iya, pokoknya gitu lah. Tapi kan zaman orang-orang zaman dulu ya, zaman tahun 1940-an. Pokoknya setelah kemerdekaan gitu-gitu kan, kayak nenek gua, kakek gua gitu. Ya mau tak mau dijodohin, makanya sampai ada ceritanya tentang Siti Nurbaya gitu kan. Nah itu. Jadi ya apa sih namanya, ada diceritain gitulah. Pokoknya dia nggak mau terus kabur gitu-gitu pokoknya. Oh men, membanggakan. Apa kalian cuma dijodohin, kalau enggak pas ya sudah. Kalau dipakai di zaman sekarang ya iya, kalau sekarang mah kalau nolak ya udah gitu. Soalnya kan sekarang kan itu ya, teknologi udah canggih juga ya, jadi kayak apa sih namanya ya, bocah-bocah juga pada ini juga kan, pada rebel kan istilahnya gitu loh. Zaman apa yang anak-anak zaman sekarang tuh pada pinter-pinter, pada rebel karena teknologi juga kan. Nah kalau zaman dulu kan ya mau gimana ya, nggak bisa ngelawan orang tua. Yang namanya orang tua tuh harus diikutin gitu.
Makanya dulu kan pada banyak orang tuanya tuh pada keras-keras gitu ya, kayak apa pakai sapu lah, pakai apa, pakai, tahu nggak sih, pakai itu eh, ikat pinggang itu loh, pakai ikat pinggang, sabet tuh ya nggak apa-apa gitu dulu tuh. Sekarang kan ya isunya dikira KDRT segala macem gitu-gitu ya, udah ada pasal-pasalnya. Aku mau sama Kuro, nggak usah dipaksa juga udah mau. Waduh, kursi kur. Ayah pakai seat belt. Wah, udah tuh zaman-zaman dulu kursi plastik. Ya, pokoknya zaman dulu tuh ya kita harus nurut sama orang tua lah gitu ya. Yang orang tua berikan ya udah gitu loh. Kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan dipikir-pikir lagi, biasanya nyari bebet babat bobotnya segala macem gitu. Orang tua juga lebih kayak mendukung gitu, karena kan mungkin apa yang mereka rasakan mungkin gak enak gitu, akhirnya ya sekarang jadi lebih berubah juga gitu, karena ya yang mereka rasakan mungkin ada yang merasa terpaksa gitu-gitu kan. Yang broken full senyum. Gimana ya, emang gitu bang. Emang zaman dulu tuh ya itulah, tapi lebih hebat sih menurut gua, kayak mereka tuh masih bisa mempertahankan itu loh gitu, masih bisa mempertahankan walaupun dijodohkan kan istilahnya, bukan karena ini kan, saya kayak masih bisa inilah bertahan demi anak juga lah gitu. Terus juga lebih tangguh juga orang-orangnya, zaman-zaman dulu tuh lebih tangguh. Kadang feeling orang tua juga nggak, iya makanya kan makanya ada istilah kayak restu orang tua itu tuh harus ada gitu. Justru malah apa, kayak doa dari orang tua tuh justru yang lebih manjur nggak sih, bilangnya gitu kan, karena kan pasti mereka selalu mendoakan yang terbaik, anjay, kayak gitulah. Makanya apa, kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga ada yang itu sih, walaupun misalnya kayak nggak sesuai restu orang tua juga kadang ada yang berhasil, tapi kebanyakan tuh ya jadinya begitulah gitu loh. Kadang tuh memang feeling orang tua tuh lebih kuat, real. Apa ya, tak pernah coba melupakanmu, waduh. Ya lah, jangan lupakan gua, anjay, jangan lupakan gua. Kalian harus mengingat gua, anjay, memaksa. Shit. Ya gitu-gitu lah ya, anjay, membicarakan keluarga pernikahan. Padahal gue belum nikah loh, cuman kayak dengar dari orang-orang tua aja gitu. Kalian kan suka ngikut nimbrung gitu kan, kayak cuma dengerin kayak zaman-zaman dulu tuh gimana gitu, biasanya gitu deh. Aku pernah dikasih tahu mama, jadi kepikiran hal yang nggak pernah aku pikirkan sebelum. Apa tuh? Masih ingat waktu main Little Nightmare? Kenapa? Ada apa dengan Little Nightmare? Nggak, lupa. Gue stream tuh kan suka gue lupa gue stream kayak gimana tuh gue lupa. Tapi mau gak, apa yang mau gak tiba-tiba, mau apa tiba-tiba? Tolong memperjelas, suddenly tiba-tiba begitu bang. Mau gak apa, mau itu permen. Kamu yang main yang selalu ingat viewernya. Oh iya, makanya gue tuh suka lupa loh. Jadi kalau gue nge-stream ya udah gitu, gue lupa. Tapi habis itu gue ngapain aja di stream ya? Nikah enggak? Tidak mau. Nyoba. Mai tuh sih.
Astaga. Astaga, naga. Ya, mau bah. Ya soal cewek gitu, pernah suka sama orang tapi kata mama nggak udah dilanjutin soalnya ceweknya aneh, kata beliau. Oh ya, kadang tuh feeling orang tua tuh lebih bagus tau, karena mereka tuh ya istilahnya sudah memakan asam garam kehidupan gitu, sudah melihat berbagai macam orang. Jadi kadang harus didengerin dengerin apa kata orang tua gitu, real cuy. Tapi balik lagi ya, itu tergantung personal, apa maksudnya personalnya masing-masing ya, tanggapannya gimana gitu. Oh jadi gitu, abis stream dilupakan, kukira hubungan kita istimewa lah. Emang Anda kira saya baik? Tidak, saya mengaku diri ini tuh tidak baik bang. Gue tuh memang jahat. Nggak, memang pada dasarnya gue memang suka lupa. Jadi kayak udah ngelakuin satu ya udah gitu gue lupa. Ngapain ya gue ya? Gak ada salahnya coba aja dengerin. Iya bener, gak ada salahnya dengerin. Kadang tuh real feeling orang tua tuh nggak boleh di ini, nggak boleh di apa, nggak boleh di inilah ya. Coba denger dulu aja gitu. Kalau emang kita ngerasanya oh mungkin benar juga ya gitu ya kata orang tua. Nah iya. Kak jelek kalau ke Vimox ditolaknya kasar. Oh ya udah sih. Emang. Emang di Titanica emang nyesek ya. Bakai apa nih? Ratu iblis jahat. Waduh. Emang. Emang gue jahat. Kenapa? Hah? Nggak suka? Nggak suka? Nggak suka? Ya udah sih kalau nggak suka. Gue juga nggak memaksa gitu ya. Anjay. Membagongan. Real cuy, gue tuh seumur hidup gue udah pernah nolak cowok 3 kali kayaknya gue udah nolak. Banyak banget gue nolak. Iya 3, kayak 3, iya 3 kali gitu gue udah pernah nolak cowok. Sudah terbiasa. Mau dikatain apapun ya sudahlah, terserah. Memang gue seperti itu, kenapa? Aku nggak apa-apa dijahatin Kuro. Waduh. Jangan bang, jangan gitu bang. Ntar penyakit loh. Seneng banget dimarahin orang gitu ya. Seneng banget dijahatin gitu. Jangan gitu bang, penyakit bang namanya bang. Nggak boleh bang. Aduh, jadi mindsetnya tuh jadi aneh gitu loh. Oh, lebih seneng disakiti. Please jangan suka disiksa. Itu penyakit. Itu penyakit. Ya kali. Ya intinya gitu lah ya. Misalnya dimarahin bos, oh ya udah sih gitu, seneng. Oh seneng. Astaga, tak boleh. Iya, masokis ini. Real masokis. Gak boleh bang. Gak boleh gitu, penyakit loh. Nah, sebenarnya kan salah satu penyakit mental sebenarnya, masokis. Ya orang suka ngatain aja, karena ya memang seperti mirip aja gitu seperti itu. Padahal itu penyakit mental, penyimpangan seksual sih lebih tepatnya. Awas disuntet, nah itu. Nah itu dia. Tapi emang sih, gue udah berapa kali gue nolak cowok. Tapi nolaknya ya udah halus aja gitu. Tapi masih ada aja yang nganggap kayak gue tuh kayak ngedeketin dia karena pokoknya kegeeran lah gitu, kayak kegeeran gitu. Padahal mah gue
biasa aja gitu, nggak pernah gimana deket. Gue cuman ya udah sih gitu loh, kita kan hanya teman gitu ya, atau cuman kenal doang gitu. Udah berapa kali kenal cowok. Cuman kadang ada yang aneh pula lagi, masih ada cewek tapi kayak suka sama gue. What the fuck, kata gue. Aneh nih. Karena gue baik. Karena gue gak baik-baik amat ya. Itu tidak baik-baik amat, sudah aku katakan. Kerjaan kamu nggak ada yang capai target terus dijawab makasih bos. iya kan aneh ya, makasih bos gitu ya, kan aneh banget ya. Kerjaan kamu nggak ada yang capai target, kamu keluar dari sini, oke makasih bos gitu ya. Kan aneh ya. Aduh, ini kenapa, ini bosnya pun jadi bingung gitu ya. Oh, saya benar telah memecat Anda gitu ya berasanya, atau mungkin jadi kasihan gitu, ini anak kenapa ya, apa karena stres kali ya gitu ya dikiranya ya. Aduh, saking stresnya nggak bisa capai target berhari-hari, malah dikasihani sama bos ya kali ya. Ini anak kenapa lah, dia malah seneng pula dipecat gitu ya. Bingung orang mah nangis ya, ampun bos, ini malah oke, makasih bos gitu ya, sambil senyum gitu ya. Shit. Itu gila. Real gila. Aku mandi dulu dah, seharian di luar soalnya. Waduh, malam-malam gini bang, jam 10 loh. Mandi air hangat cok, jangan mandi kemalaman, nanti diliatin pocing. Tapi bener loh, jadi kayak lebih ke kayak kalau soal kesehatan mah iya, nanti bisa rematik gitu. Kalau kata dokter kan bisa rematik ya. Kalau versi mistisnya ntar diliatin pocing, ntar dia ngintip. Tapi emang malam-malam tuh memang suka itu sih, kayak kejadian misalnya kayak ada orang ngetok-ngetok gitu lah, pokoknya ngetok-ngetok pintu kamar mandi gitu ya. Gimana kalau bahas yang lain? Waduh, kenapa tuh bang? Ada yang takut nih. Jangan horor. Lah kenapa emang, lah bulan puasa loh, bulan puasa begini loh. Emang enggak, setan kan lagi dikurung. Jadi aman baik lah bahasa. Ingat masih pada bulan, jadi setan-setan pada dikurung kan. Ini si Dodo kenapa lagi ketawa-tawa nih, senang banget dia tuh. Senang kenapa tuh bang? Gitulah, memang susah kalau kalau gue tuh rada-rada kadang masih kayak percaya hal-hal mistis. Karena masih kayak ada terkait gitu lah, karena dari tahun 2000-an gitu kan, masih kayak di Kalimantan tuh masih kayak lebih sepi tau, nggak seramai sekarang. Sekarang kan banyak banget mobil ya, sekarang mah banyak banget mobil gitu kan. Dulu tuh masih ada becak, masih ada angkot gitu, segala macam masih pakai angkot gitu. Kalau di sini tuh bilangnya oplet, jadi nggak mengenal yang namanya angkot. Kalau nasional kan bilang angkot gitu kan, kalau di sini khusus di sini bilangnya oplet gitu. Jadi masih kayak ada banyak kendaraan umum lah gitu. Kalau di sini tuh kendaraan umumnya itu angkot gitu. Sekarang udah jarang, kebanyakan mobil, motor, karena ini kenapa tiba-tiba manggil? Apa coba? Dulu juga masih ada yang segala macam gitu-gitulah, masih banyak. Ini gak apa-apa
apa lanjut kalau bahas transportasi. Ada yang takut nih. Ya pokoknya masih zaman-zaman dulu tuh masih ada pakai beca. Gue masih dapat loh pakai beca kan, terus ada delman segala macam gitu-gitu masih ada lah. Ya namanya kota kecil ya, provinsi kecil juga. Nggak takut terus. Paling nanti ada yang denger. Paling nanti ada yang denger. Sudah biasa bang. Ya kan emang iya. Yang di sekitar kita nih cuma nggak nampak aja gitu. Mungkin mereka sedang mendengar. Kan pernah gak sih ada pepatah bilang apa nih, kereta yang di tengah jalan raya itu apa ya namanya? Kereta yang di tengah jalan raya. Kereta yang ya yang di luar negeri itu ya namanya kereta juga lah. Ya gak sih? Gue nggak tahu dah. Gue keinget deh yang kayak di luar negeri gitu loh, kayak ada satu kereta apa pokoknya ada jalur kayak kereta kecil gitu, bukan kereta yang punya kereta KRL ya, kayak KRL yang di Jakarta bukan, tapi mereka kan ada kayak kereta kecil gitu, yang apa sih, yang wisatawan gitu ya, kayak gitulah, road train. Ya itu cuma ada di luar negeri sih, di sini nggak ada. Di sini bahkan masih belum ada kereta api. Jadi jalur transportnya tuh pakai bus biasanya. Masih bus antar kota, antar kabupaten gitu-gitulah. Masih pakai bus, mobil apa, mobil sewa gitu-gitu. Ada yang kereta listrik? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mobil masih ada mobil listrik kan, maksudnya baru-baru ada ya mobil listrik yang merek Uling dari Cina ya, Uling itu masih ada. Itu baru-baru sih, lebih tepatnya baru-baru ada sih, itu merek mobil baru kayaknya gitulah. Ada yang mini gitu. Kayak mini apa, mobil mini gitu. Gak pernah lihat di jalan. Kalau angkot suka ngetem nggak? Iyalah, dulu pasti masih ada yang ngetem lah. Coba sekarang udah jarang sih ya. Kebanyakan orang tuh beralih ke Gojek sama Gokar, Grab gitu. Jadinya ini udah nggak pernah lihat angkot lagi. Ada sih sekali dua kali doang lah. Mungkin masih orang-orang tua. Pokoknya masih ya orang-orang zaman apa? Masih tahun apa ya, kayak orang-orang udah tua gitu lah ya, udah gitu. You left your book behind. Ya pokoknya gitulah. Ya, yang gue bilang tuh pepatah mengatakan kalau tembok aja tuh bisa mendengar gitu loh. Tembok aja nih bisa mendengar kita ngobrol gitu loh. Yang padahal dia benda mati kan. Ya istilah gitu lah. Jadi ya kalau misalnya ada makhluk apa gitu yang memang kita tak kasat mata terus mendengar, ya mau gimana, emang pada dasarnya begitu kan, sampai ada pepatahnya kan. Tas isu aku sama angkot terus yang bikin jelek perjalanan 15 menit, ngetemnya 30 menit. Ya tergantung ya, kadang kan mereka kayak ada waktunya gitu loh. Cuma gue nggak pernah sih dapat yang kayak ngetem lama gitu sih, jarang ya. Makanya berangkatnya tuh masih awal. Jangan mepet-mepet kalau naik angkot tuh. Ya sama kan kayak naik kereta, bus gitu kan, ada waktunya gitu loh. Karena memang ada yang kayak istilahnya apa ya, angkot-angkot yang nakal gitu. Dia pengen ngetem lama-lama gitu, memang ada memang. Cuma ada juga yang baik, memang dilihatnya karena apa, misalnya anak sekolah nih mesti cepet ke sekolah, ya udah dia bakal cepet gitu, karena ada yang begitu. Pahit udah bahas angkot masih baik. Lah. Nggak apa-apa bang, kan random, real ngerandom.
Ngerendam bae. Wah, kenapa tuh ada macet, bro? Karena terawih kah? Karena lagi pada terawih pulang kah? Ada kedengaran suara itu, kayak ada kemacetan gitu. Mungkin pulang dari masjid atau apa. Iya, aku baru tahu sih ada kayak cerita apa sih namanya? Anjing, bahas horor lagi, bro. Jadi pokoknya gue baru tahu ternyata ada 6 cerita zaman dulu, urban legend bilangnya itu hantu bangkit. Tapi dulu emang sering maksudnya pernah dengar cerita tante gue gitu. Pokoknya kalau misalnya ada orang yang meninggal, biasanya kan orang-orangnya pulang. Nah itu tuh suka kayak nasi itu tuh pasti tiba-tiba jadi basi. Makanya kadang kayak dikasih dulu tuh jadi kayak dikasih dikasih di atas tungku nasinya itu tuh dikasih antara pisau atau apa gitu. Itulah lah enggak, gue mau cerita urban legend ya kan apa sih emangnya bakal terjadi ya, maksudnya kayak ya gue nyerita aja kalau ternyata tuh ada urban legend kayak gitu loh. Cuman gue pernah dengernya bukan namanya seperti itu gitu, tapi memang sering dengernya kayak ceritanya kalau di rumah tuh suka nasi tiba-tiba basi gitu kan, berarti kayak ada yang makanin gitulah kayak gitu. Nah jadi itu nenek gue tuh ngasih gitu di atas nasi, gue lupa dikasih pisau atau dikasih apa gitu. Pokoknya di atasnya lah gitu, di atas tongkonya gitu. Jadi biar dia nggak makan nasinya gitu, biar nggak cepet basi. Tapi memang beneran ada kayak gitu. Jadi bukan cuman kayak sekedar orang bilang itu buah aja, tapi kayak gitulah. Dan ternyata ada urban legendnya ternyata di salah satu kabupaten gitu di sini. Cuman kita kan nggak tahu ya nama ininya apa gitu. Oh gitu. Ternyata Malaysia mirip-mirip sama Kalimantan, Borneo. Ada kemiripannya lah, banyak sih kemiripannya sih, karena masih satu area gitu. Jadi masih ada jadi kalau misalnya ke Sarawak pun masih ada masih kayak oh ternyata sama ya gitu loh, budayanya masih ada sama. Jadi kayak kaget lah kenapa logonya sama gitu. Oh ternyata karena masih satu daerah, masih satu pulau istilahnya gitu. Dan ternyata urban legendnya masih mirip-mirip, cuma mungkin beda nama aja gitulah. Ya namanya juga serumpun. Serumpun tapi tak sama. Ya elah. Next Mers is over. Hai manis, makasih loh. Tunggu, ini kenapa dah? Kok dia nggak mau ini ya warnanya? Kenapa sih ini? Dah. Oh iya benar. Ini karena ada warna di atasnya.
nampak urban legend ketika sudah tidak legend ya. Untuk zaman sekarang mungkin ya, makanya banyak yang kurang tahu hal-hal begitu. Kalau zaman tahun 2000 1900-an sampai 2000 tuh masih kena, masih ada. Makanya masih kayak ya masih ada hal-hal mistisnya lah gitu zaman dulu tuh. Makanya orang zaman dulu tuh mungkin kayak cara bicara dan apa segala macam tuh lebih berhati-hati ya. Takut nyinggung orang lah segala macam gitu loh. Kan dulu kan nggak ada yang namanya viral ya. Cuma tahu di koran berita gitu ya, di berita koran gitu segala macam kan. Di TV gitu ya. Dulu TV juga masih ini kan, masih kayak banyak berita segala macam gitu. Gitulah, gue sering denger aja cerita-cerita apa zaman dulu gitu. Mister Gepeng, ya bener, masih ada tuh di kampus ya, di kampus apa gitu ya, di mana gitu, lupa lagi. Dulu gue sempet kayak takut gitu loh. Kayak mungkin pernah mimpi juga deh dulu mungkin karena dulu kan ini ya kayak apa, ada cerita-cerita orang legend ya, apa lagi ya rumah kentang tuh urban legend bener, sampai sekarang banyak filmnya lagi rumah kentang. Shit. Zaman dulu gak ada kata viral, iya bener, gak ada kata viral. Tapi sekarang kan pakainya viral. Dulu biar terkenal, populer. Ini katanya siapa? Oh, Kuraisu. Apa lagi ya? Nah itu rumah kentang, apa sih namanya? Jembatan Ancol. Padahal gue baru tau loh, jembatan Ancol ternyata yang itu gitu. Hah, gue bilang mana jembatannya, gue mikirnya. Tapi emang udah nggak pernah terpakai sih itu sih. Mungkin baru tahu, oh ternyata kan dulu kan masih tinggal di Jakarta kan. Pas bener deket di daerah Jakarta Utara dekat Ancol emang. Jadi itu iya itu ada ceritanya itu. Tapi kan urban legend ya, kita nggak pernah tahu itu benar atau enggak gitu. Banyak versi ceritanya. Nah jadi tuh yang jembatan Ancol gue baru lihat. Gue kira kan benar-benar jembatan yang sesuai jembatan, iya kayak Golden Gate gitu, maksudnya kayak benar-benar jembatan yang itu loh, jembatan yang warna merah itu kayak di Amerika gitu. Gue kira kan kayak gitu ya, jembatan gantung. Walah ternyata jembatannya begitu, gue bilang. Ternyata itu yang dimaksud jembatan Ancol. Ya ampun, gue bilang. Kayak gue baru tahu, oh ternyata ini yang selama ini jembatan Ancol tuh itu. Kira benar-benar jembatan, mungkin udah diubah kali ya bentuk jembatannya gitu, mungkin. Jadi kayak gue baru tahu, oh ternyata jembatan ini gitu. Gak ada serem-seremnya. Iya, soalnya kan gue di Jakarta gue kayak pernah pulang karena pulang dari kerja atau apa gitu. Dulu kan sampai kerja sampai kuliah. Banyak malam. Jadi kayak oh jadi gitu. Terus pernah kan pergi makan gitu kan, cari makan. Jadi sepanjang yang jalan Ancol itu kan ada tempat makan tuh. Nah, gue kayak oh alah gitu. Iya itu si manis jembatan Ancol. Iya, gue kira jembatan Ancol kan kirain kan yang kayak di TV penggambarannya ya, yang jembatan gantung gitu kan. Gue kira iya kayak gitu. Ternyata oh alah jembatan Ancol kayak gini gitu. Gue kira yang kayak benar-benar gambaran jembatan Ancol gitu loh. Ternyata enggak, kayak ya sudah sih gitu, nggak ada serem-seremnya.
Ya mungkin karena udah berubah juga zaman kali ya. Mungkin kalau dulu kan mungkin masih sepi ya, masih belum ada jalan tol segala macam gitu-gitu kali kan. Sekarang kan udah ada jalan tol tuh, udah kayak di atas apa ada jalan tol aja udah rame banget tuh Ancol. Jadi kayak ya udah sih gitu, nggak ada serem-seremnya gitu loh. Gue kira kan seserem apa gitu sampai kayak gimana, oh ternyata gitu aja. Ya mungkin karena beda pas gua kesana udah beda suasananya, mungkin udah lebih ramai juga kan, jadi kayak ya ditutupi keramaian lah gitu. Tapi memang Ancol tuh memang daerah yang bisa dibilang rawan. Pokoknya di jalan sekitaran Ancol, di sekitaran pokoknya di sekitar situ rawan sih, memang rawan kejahatan. Jadi ya wajar lah kalau ada yang apa sih namanya, kalau ada ya yang aneh-aneh gitulah kalau menurut gue tuh. Apalagi dulu sepi gitu loh, dulu masih kayak belum kurang ramai gitu kan, masih sepi-sepinya gitu ya, masih kayak ya mungkin hutan atau apa gitu mungkin kali ya, sebelum ada jembatan tol gitu kan. Oh, coba. Ya mungkin lah. Kayak di sini kan juga dulu masih tahun Casablanca tuh. Gue udah pernah ke Casablanca. Gue tahu terowongannya yang mana gitu. Oh ternyata ini gitu. Padahal ramai banget loh. Kayak oh alah ini ya namanya Casablanca. Gue bilang gitu kan. Kan pernah lewat daerah situ gitu. Pernah kesana karena urusan kantor juga kan. Pokoknya ada apa? Pokoknya di situ ada mall lah, satu mall namanya juga Casablanca. Jadi kayak wah lah ini gue bilang gitu kan, mungkin dulu sepi kali ya, dulu kan ada sampai ada filmnya gitu. Iya filmnya serem, bener-bener filmnya serem. Gue kira seserem apa gitu kan, ternyata oh begitu. Memang sih kalau dari jalurnya ya memang rada-rada ini ya, harus hati-hati aja gitu, banyak tikungan-tikungannya memang. Kalau dulu filmnya memang serem, gue kayak gue akuin deh itu serem lah bagi gue tuh. Dulu kan masih bocah ya, masih takut gitu kan. Apalagi ditambah memang anak-anak tinggal yang di Kalimantan gitu kan masih kuat mistisnya tahun-tahun 2000 tuh. Pokoknya tahun 2000, tahun 2001, 2003 gitu itu masih zaman-zaman kapan itu? Masih gue kelas berapa sih? Masih TK, SD gitulah. Kan itu kan terkenal tuh ya. Bilang 5 tempat angker di Jakarta gitu, di Indonesia gitu kan dibilang kan, satu bla 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 gitu, termasuklah Casablanca sampai ada filmnya gitu kan ngeri ya, kayak lihat apa yang kecelakaan terus ada pokoknya ada cewek gitu gitu, pokoknya kayak gitulah, mau nonton lagi. Iya pokoknya gitu. Nggak tahu pas gue ada kuliah gitu terus kan kesalahan istilahnya ngejelajah tempat sekalian gitu loh. Oh ternyata begitu gitu loh. Oh ternyata ini toh gitu loh, kayak ya mungkin karena udah ramai juga kali ya, jadi kayak nggak ada kesan seremnya lagi gitu. Udah tak, oh ternyata begini, kenapa seremnya ya karena ini daerahnya begini gitu ya, pikiran positif aja gitu ya. Mungkin memang memang jalurnya aja. Sampai sekarang Kalimantan juga masih kuat mistisnya. Oh Jawa juga sih sebenarnya. Jawa yang udah masuk pelosok-pelosok ya, udah Jawa Timur, Jawa Tengah gitu-gitu yang masih hutan-hutan mungkin masih. Kalau Kalimantan udah pasti masih. Karena masih banyak hutannya, real masih banyak hutannya di sini. Ya walaupun mungkin udah banyak yang kayak pembangunan gitu-gitu, tapi bener masih hutan, real hutan gitu loh. Bukan mengada-ngada ya, maksudnya masih banyak hutannya juga. Kita aja nggak tahu di dalam hutan tuh ada apa gitu. Sebagai orang yang tinggal di Kalimantan lama, kita aja nggak tahu di dalam hutan tuh ada apa. Mungkin lah ada entah segala macam apa sih, makhluk-makhluk apa ya kita nggak tahu loh. Oke.
masih ada hijau-hijau. Iya, masih kayak banyak. Pokoknya masih hutan, gunung tuh masih ada, bukit ya. Takut ada mamut ya kan? Iya, aku takut ada mamut tiba-tiba ice egg gitu ya. Tiba-tiba ice egg. Ya pokoknya gitu lah. Kayak gua aja tuh kayak mikir loh. Jadi kan kayak pergi ziarah makam gitu kan. Gua pun pergi. Itu kan memang masih ngelewatin banyak hutan ya. Masih kayak ada lewat gunung dan semacam gitulah pokoknya. Jadi kayak gue mikir, ini kalau kan lihat tuh hutan-hutan kayak masih gelap gitu kan. Kayak gue pikir, ini sih kalau tersesat ya gue nggak yakin bisa keluar sih, kata gue mah. Kayak masih bener-bener lebatnya tuh lebat banget gitu loh. Kayak gue bayangin, oh pantesan orang tersesat gitu, gue mikir ya. Orang lihat aja hutan di mana-mana ininya sama gitu kan, kayak pohon-pohonnya sama gitu ya. Ya mungkin gitu kali ya, orang-orang tersesat di hutan tuh kayak gini kali ya, gue mikirnya. Sampai mikir gitu loh. Saking lihat-lihat masih ada gunung, bukit segala macam gitu-gitu kan, masih kayak benar-benar hutan yang lebat banget. Apalagi kan pernah ke Curug kan. Pernah ke air terjun yang masih ada sekitaran sini, masih asli lah pokoknya. Masih dingin, adem gitu, masih benar-benar ya gitulah. Kalau orang-orang Jawa ya mungkin ya Jawa Tengah, Jawa pinggiran gitu, bukan benar-benar di ibu kota gitu. Benar-benar ya sekitaran Jakarta Timur, Jakarta Tengah, atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, sama ini sekitaran Jawa Barat gitulah. Masih tepi-tepi Jawa Barat gitu. Nggak masuk ke kota yang mungkin masih merasa lah itu mistisnya. Aku lupa malu mitologi Kalimantan apa aja. Kalau si Mbak Kuyang mah lain lagi. Iya, Kuyang mah udah jadi ininya. Lupa, masanya banyak soalnya. Malahan gue baru tahu, oh ternyata ada ini ya gitu. Karena di Pontianak sendiri ya udah sih gitu, kayak cuma makhluk-makhluknya yang kita kenal aja gitu. Kayak Mbak Kun gitu-gitu kan. Itu kan hal yang masih yang biasa ya. Cuma masih kayak nama-namanya tuh gue udah kurang tahu, karena itu udah di pelosok-pelosok di atas gitu lah, selain dari Pontianak lah gitu. Ya Pontianak aja masih banyak hutan-hutannya. Di luar dari itu apalagi gitu. Di luar dari itu ya tetap hutannya masih lebih parah gitu daripada di sini. Daripada masih percaya tuh, bukan percaya, cuma maksudnya kayak 50-50 lah gitu. Karena yang namanya tinggal di daerah masih banyak hutannya, nah itu. Aduh, katanya di kebun-kebun tuh sering ada. Nah iya makanya. Nggak, masanya tuh kita nih, walaupun di 2024 yang tinggal di Kalimantan tuh masih merasakan hal itu gitu loh. Walaupun udah lumayan ramai istilahnya gitu kan, tapi orang-orang yang masih deket-deket daerah hutan-hutan gitu pasti masih kerasa sampai sekarang gitu. Ya mungkin lebih kurang gitu kan karena teknologi, cuman tetap aja lah, apalagi yang masih menjalankan tradisi tetap masih ada hal-hal itunya. Chinese sendiri aja kan pas Cap Ngome itu kan ada yang namanya tatung tuh, kerasukan dewa. Nah itu masih ada gitu, masih ada hal-hal kayak gitu, masih berkaitan lah gitu. Walaupun di Pontianak sendiri udah nggak ada ya, cuma masih di luar dari itu, di luar dari kota Pontianak tuh masih ada tradisi kayak gitu. Ya, yang masih tersangkut paut dengan tradisi-tradisi kuno tuh pasti masih ada kerasa lah. Jadi bukan percaya hantu atau enggaknya gitu. Kayak gitulah. Karena gue kan tahun 2000-an ya, masih tahun 2000 gitu. Iya, percaya nggak percaya memang ada makanya. Dan masalahnya apalagi nih, dimana keluarga tuh pernah kena gitu loh, istilahnya pernah kejadian lah gitu, dan memang diceritakan dan dia lihat sendiri, istilah gitu kan, kayak ya gimana nggak percaya gitu loh, walaupun kita nggak lihat, cuma kan yang mereka rasakan itu kan kerasa ya, feelnya kayak merinding ya, ketakutannya mereka gitu kan, kayak orang-orang zaman dulu kan, masih kayak nenek gua, kayak tante gua itu masih kena gitu kan, ada tahun 1900-an masih yang dimana kan mereka bilang kan kota tuh masih sepi gitu kan, masih rawan kejahatan dan semacam itu lah pokoknya, masih tahun-tahun itulah, masih hutannya tuh masih kayak yang udah yang masih kayak bener-bener kota tuh masih sepi gitu.
nggak kayak zaman gua udah yang apa kayak transisinya gitu loh. Kan gua kan istilahnya tahunnya udah tahun transisi lah antara 1900-an sama 2000 yang 11-an gitu kan. Jadi masih ada dapat kena-kenanya gitu. Kalau tersesat lalu lihat bekas tapak kaki, masih aman. Kalau udah hutan, nggak ada tanda-tanda bekas manusia baru mulai panik. Nah itu dia. Masalahnya tuh itu. Masalahnya bener-bener nih ya. Kalau misalnya di Kalimantan gitu, kalau lewat, udah. Kalau apalagi kalau malam-malam, wah udah dah. Seremnya gimana dah? Itu tolonglah. Kenapa benar-benar masih sepi, nggak ada lampu jalan tuh, benar-benar nggak ada lampu jalan real gitu loh. Bener-bener ya udah kiri kanan tuh ini ya. Pas gua ke Sarawak itu kan naik bus ya, pas kan dari malam sampai pagi kan, gua kan berangkatnya malam. Wah gila itu kiri kanan tuh tak ada apa-apa. Kayak gelap gulita, wah nggak ada yang bisa dinampakin lah gitu. Kayak benar-benar kayak di samping kiri kanan tuh hutan real cuy. Habis keluar dari Pontianak sini pokoknya ada jalur, udah mulai masuk pelosok. Nah udah mulai hutan real. Hutan nggak ada apa-apa cuy, kosong malam-malam bener-bener. Habis itu kan sampai subuh ya, sampai jam 4 jam 5 gitu kan. Pokoknya subuh jam 4 jam 5 tuh. Itu aja kan sampai perbatasan itu aja kan masih samping kiri kanan tuh masih hutan. Jadi ya udah sih gitu loh. Gue aja sampai mikir, ini orang yang maksudnya tinggal berjauhan gitu ya, tanpa ada tempat-tempat penduduk gitu. Itu kayak gimana ke rumah sakitnya, gue mikirnya. Aduh, tapi mungkin mereka udah terbiasa kali ya yang begitu-begitu ya. Cuman maksudnya kayak pernah ya, kayak lihat kan kayak ada rumah gitu kan. Terus habis itu tak lama jalannya lumayan agak lama itu baru ada rumah lagi. Itu kayak mikir ini gimana orang-orang tinggal ya, gue mikirnya ya gitu. Takut ada ambatron. Wah, itu sih gue juga takut, Bang. Si paling invasi ambatron dah. Ya gitulah. Jadi bukan gue nyeritain hal-hal mistis kayak ada penampakan gitu-gitu, tapi lebih ke kayak perasaan tinggal di di wilayah masih istilahnya masih kayak nggak terlalu kota tapi nggak terlalu hutan ya. Pontianak real cuy, nggak terlalu hutan nggak terlalu kota gitu loh. Lebih ke hawanya bukan penampakannya. Soalnya gue sendiri kan gue udah pernah itu nyeritain, gue tuh pernah ngalamin hal aneh gitu pas masih tahun 2, pokoknya masih gue SD lah gitu. Serem lagi dulu tuh di rumah tuh ini lagi kan pakai jam dinding, tapi ada suaranya, ada pas tengah malam ada ding dong itu loh, kayak ada suara ininya, suara kayak tahu gak sih kayak jam-jam zaman dulu gitu yang kayak ada apa sih namanya, kayak ada bandulnya gitu. Nah itu masih ada yang jam kayak gitu, tapi ini jam dinding ya, bukan jam berdiri gitu ya, bukan jam yang zaman dulu yang berdiri itu, bukan, tapi ini jam dinding, jam versi dindingnya gitu. Wah gila, itu ngeri banget, malam-malam takut gue, demi apapun gue selalu sembunyi. Maksudnya kayak gue kayak minta temenin nenek gue gitu lah tidur gitu, takut soalnya karena serem. Pintu pas ketua suara bukan, itu mah kriet gitu, gitu kan, bukan, ini mah suara jam dinding ya, serem banget ya. Dalam malam-malam, tengah malam, suara ding, suara ini loh, suara kayak apa sih namanya, pokoknya suara jam jam yang kayak jam ini, jam yang berdiri itulah, jam zaman dulu gitulah, ya bener-bener deng gitu pokoknya. Wah itu serem banget demi apapun, tengah malam lagi kan, takut banget ya. Akhirnya karena supaya gue nggak takut itu jam
suaranya apa, maksudnya kayak ada ininya dimatiin, atau nggak tahu sih, kayaknya udah rusak juga sih lebih tepatnya. Karena saking gue takutnya demi apapun, setiap malam lagi kan denger gituan kan, tidur kan masih tidur di ruang tengah ya, nggak mau tidur di kamar ya. Karena kamar tuh dulu dipakai sama kakek gue gitu, jadi gue sama nenek gue tuh tinggal apa tidurnya di ruang keluarga gitu kan, ada tangga gitu ya, jadi takut gitu dulu. Puji Tuhan nggak pernah. Ya bagus. Baguslah kalau Anda tidak merasakan hal itu ya. Sedangkan gua kan pernah ya, aduhai. Gua sampai sekarang masih mempertanyakan hal itu gitu loh, kenapa why. Oh udah nggak ada ini ya. Ntar mau itu buka Photoshop. Fix tidurnya pakai nyampunya lah, betul. Karena jadi nih nenek gue bilang, makanya kan masih zaman dulu ya, nenek gue bilang, kebayang sih, kaget tuh. Iyalah pastilah, gue takut. Gue takut, demi apapun gue takut. Gue nggak suka ada suara ini, suara jam dinding yang begitu. Demi apa, gue mending kayak suara apa, lagu-lagu anime alarmnya. Sekarang kan kayak alarm HP ya, jadi gue pasang setel alarm anime gitu-gitu kan, lagu-lagu. Kalau dulu pakai jam dinding, buset ya, apa deng 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 gitu, shit bro. Takut. Gue sampai sekarang tapi masih takut demi apapun denger jam-jam begitu. Gue lebih ke serem sih, bukan mengganggunya sih. Kalau tidur ya udah lah gitu, cuma gue lebih takut kayak seremnya aja, tiba-tiba deng 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 gitu. Belum lagi kan dulu masih telepon ini kan, bukan pakai HP loh. Dulu gue tuh masih kena zaman telepon telepon kabel. Itu kadang-kadang tuh suka bunyi sendiri, pas diangkat nggak ada suara, shit. Aduh, suka banget kayak gitu siang-siang demi apapun dah. Jadi itu positif ya, dibilang positif thinking aja, itu mah itu mah kabelnya error gitu ya. Masa bunyi jamnya itu jam 12, nah iya itu jamnya benar-benar tepat jam 12 gitu loh. Jadi gue takut, demi apapun gue takut. Aduh, itu zaman TK lah, itu zaman iya TK gue masih ingat itu, TK sebelum TK juga, iya. Jadi gue takut. Aku yakin sampai sekarang pasti di Kemahan masih ada yang kesurupan. Kemahan tuh apa? Soalnya gini loh, jadi itu tidur pakai lampu ya. Jadi kenapa tidur pakai lampu ya? Karena apa sih namanya istilahnya, biar tuh nggak gelap-gelap banget gitu. Apalagi tuh WC itu nggak boleh lampu tuh mati. Apalagi malam ya, malam tuh nggak boleh lampunya mati, karena nanti kayak bakal ada yang singgahin lah gitulah pokoknya. Jadi jangan sampai dimatiin gitu loh. Sebenarnya WC tuh nggak boleh matiin kalau malam-malam. Kalau logikanya mah biar nampak aja, kan udah malam ya. Kalau WC digelapin gitu kan nggak nampak ya gitu loh. Nanti tahu-tahu kepleset atau apa gitu kan, karena malam gelap kan, maksudnya dimatiin lampunya gitu ya. Kalau mistisnya ya takutnya nanti ada yang di situ, nanti ada yang penunggunya, jadinya kan gelap kan. Apalagi kan WC itu kan basah ya, basahnya kayak lembab gitu loh, jadi sebaiknya ya dinyalain gitu ya. Sampai sekarang sih masih masih dipraktekin gitu. Cuma kalau lampu kamar mah sekarang kayak ya, karena ada yang lebih suka ini sih, karena kayak adik gua gitu ya, karena ada yang lebih suka dimatiin, ya udah gitu, karena silau kan. Sudah sih. Tapi kalau pas dulu masih tahun 2000-an, pokoknya masih TK SD gitu lah ya. Nah, real pokoknya lampu tuh nggak boleh nggak nyala lah gitu, kecuali siang ya. Siang kan matiin kan, karena ada cahaya matahari.
Nah kalau malam tetap dinyalain. Apa aku juga lampu dapur doang yang dimatiin, kalau lampu kamar mandi mah kagak, biar kalau kencing langsung nyelonong aja. Nah iya bener, masih selalu menyala abangku, betul. Ya karena itu, kalau mistisnya ya karena nanti takut ada yang nunggu, apalagi kan tempat lembab ya istilahnya. Kalau mungkin di kepercayaan yang lain juga pasti bakal bilangnya kan memang tempat lembab itu tempat yang ini kan, tempat penghuni lah gitu, gampang dihuni. Nah kalau konbanwa ya, konbanwa, arigato udah datang Karudi, welcome to my stream. Ya pokoknya gitu, paling serem mah ada piano di rumah, iya takut di ting 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 gitu. Ya tahu aja lah, pokoknya bunyi-bunyi malam-malam tuh itu sesuatu hal yang menyeramkan. Gue nggak suka kayak bel-bel apa, pokoknya bel atau apa gitu. Wah teman-teman pada nggak tahu itu apa itu White Day ya, Maret dah. Oh iya deng, kemarin ya White Day ya. Ya ampun. Ya ampun, gue nggak tahu, lupa lagi. Bukan nggak tahu, lebih tepatnya lupa karena keseharian juga kesibukan. Nah White Day itu pokoknya itu balasan doang kan, balasan kayak apa, cowok ngasih ke cewek gitulah, balasan gitu. Apakah benar-benar apa istilahnya tuh kayak membalas surat cinta gitulah pokoknya. Kalau dibalas ya berarti ya lampu hijau gitu, tapi jadi generalisasikan lagi. Terus juga di Indonesia tuh nggak ada ngerayain White Day juga, jadi makanya mungkin wajar lah kalau nggak ada yang kenal White Day gitu. Ya kemarin White Day ya. Kemarin White Day loh, gue sampai lupa demi apa, buat apa juga gue inget sih. Di Jepang identik sama coklat putih atau enggak bung? Iya bener. Apa aku dapat coklat gara-gara kasih kesaksian di gereja? Ya bagus. Bagus. Coklat putih ya, tapi coklat putih enak loh. Gue malah lebih suka coklat putih daripada coklat biasa gitu. Tapi kalau untuk coklat yang coklat gitu kan, warna coklat, nah itu gue lebih suka yang dark coklat, karena agak ada pahit-pahitnya gitu, enak kayak kopi, kayak ada rasa pahit gitu, enak. Kalau coklat putih tuh karena rasanya beda aja sih, gue suka. Pengen makan makanan tapi kata temanku manisnya manis banget, apa begitu kah? Wah nggak tahu tuh, tergantung yang bikin makaronnya lah, terus tergantung rasanya juga nggak sih, tergantungnya rasanya juga sama yang buat, jadi nggak bisa digeneralisasikan gitu. Mungkin yang didapat sama temenmu itu kan mungkin ya memang buatnya manis gitu, tapi memang makaron manis sih, cuma nggak tahu ya, tergantung yang buat. Kalau dapat yang enak sesuai rasa ya udah gitu. Coklat putih enak, cuma ya lebih tinggi lemak gak sih? Wah nggak tahu dah. Cuma pokoknya gue lebih suka coklat putih dah, sama dark coklat. Ya, gue mau ambil minum dulu ya, bentar ya. Silakan kalian chat apa aja, terserah. Gue mau ambil minum dulu. Bye. Coklat aku juga mau, benar. Apalagi gue, bentar ya.
Hello, hello. Halo. Apanya nggak boleh? So far makanan Jepang yang udah karuras makan takoyaki, sushi, mochi dari Jepangnya langsung, dan jajanan Jepang yang belum ada di Indo, lupa namanya. Gue cuma dapat ya gue cuman, kalau yang dari Jepang asli gue cuma ada dazai. Dazaiku anjay, ini apa sih namanya, action figurnya Dazai, bukan action figure sih, lebih ke statue-nya, figur Dazai itu asli dari Jepang. Gue cuma punya itu. Tapi kalau stick Jepang belum pernah sih yang aslinya, benar-benar asli ya. Kebanyakan mah makannya di sini-sini aja gitu, kayak sushi, takoyaki, mochi. Tapi gue kayak nonton di YouTube gitu, YouTube short gitu, kayak satisfying gitu loh. Kayak masakannya tuh kayak satisfying gitu kan. Terus ada yang apa sih, kue-kue lucunya itu loh. Kayak gue liatnya tuh lebih ke seninya sih. Kayak apa sih, kayak bukan kayak sejenis mochi, bukan mochi tapi ya kayak kue lah. Tapi dibikin kayak bentuk-bentuk gitu, kayak unik gitu loh. Apalagi kayak benar-benar apa sih namanya, pokoknya steak Jepang gitu lah. Yalah, bercanda. Wah lah, yang coklat ya. Info kan beli snack Jepang yang 1 box, waduh tuh info kan. Tapi mendingan nitip orang sih, kayak orang ke Jepang gitu, terus orang yang ke Jepang yang kita kenal, terus nitip beliin gitu, ntar baru bayar, biasanya gitu. Actually udon sama ramen itu sama atau beda? Beda. Udon bukannya yang lebih tebal ya, yang warna putih tebal, apa minyak tuh tebal, kayak ya lebih tebal daripada apa sih, mirip-mirip pasta satu-satu gitu, tapi lebih tebal, warna putih kan. Kalau ramen tuh kayak mie kuning gitu nggak sih ramen tuh? Gue taunya gitu deh. Beda tau udon sama ramen. Udon yang gue tahu tuh yang tebel, yang gede-gede warna putih gitu. Ramen tuh yang kayak mie kuning. Betulnya gomen jadi bahas makanan pada sahur masih lama. Ya kan nggak apa-apa. Santuy aja lah. Emang jam segini udah nggak boleh makan? Nah itu dia, gue aja nggak tahu. Pokoknya masih boleh ya. Pokoknya sampai sahur. Kalau habis sahur baru nggak boleh makan setahu gue. Kayak jam-jam sekarang pokoknya masih boleh makan. Habis itu setelah sahur nanti jam 3, jam 4 gitu setelah sahur. Jam 4 setelah sahur gitu baru nggak boleh makan. Pokoknya sampai maghrib. Pokoknya sampai buka puasa makan, terus pergi ibadah. Gue taunya dari temen ya, gue nggak tahu. Cuman tahu info dari temen doang yang menjalankan gitu. Ya pokoknya habis dari yang maghrib mereka selesai tarawih gitu masih tetap boleh makan, pokoknya sampai pagi lah gitu. Pokoknya habis sahur setelahnya baru nggak boleh makan. Pokoknya sampai sahur lah, ya sampai sahur masih boleh makan. Apa terus lagu Cisana Restoran? Iya bener. Namanya sih lemper. Berarti nggak salah, Marugame Udon the best banget tempatnya. Wah, gue belum pernah nyoba sih Marugame Udon sih, karena keluarga nggak ada yang suka makan makanan Jepang masalahnya, lebih suka Asian food, kayak segala macam chai kue, apa sih namanya, kokue, yang pokoknya makanan-makanan Chinese gitu lah ya, Asian food gitu, kayak apa sih, sapo tahu gitu-gitu. Kalau makanan Jepang tuh gue yang makan makanan Jepang, terus makanan-makanan barat tuh gue masih oke. Malah lebih suka makanan Jepang nama. Nggak sih, gue suka semua sih, kecuali yang baunya aneh, gue nggak suka.
So far maksudnya sejauh ini tuh kalau makanan-makanan Jepang masih oke lah, maksudnya yang selama ini dikenal ya, kayak katsu gitu-gitu, bento segala macam gitu masih enak, udon kan. Cuma kalau marugame udon belum pernah sih, belum pernah nyoba. Gak pernah bosen makan di situ ya. Biasanya yang pakai lagu itu isinya video pedagang yang udah tua. Bener, tapi nggak juga. Biasanya makan masakan-masakan kok. Ramune rasanya kayak gimana? Ah, belum pernah nyoba ya, Noy. Ramune soda jus gitu, soda jus gitu. Iya, soda jus gitu. Kayak iya sejenis-jenis Coca-Cola. Bukan Coca-Cola sih. Pokoknya rasa-rasa buah, tapi itu soda. Itu di Mall Pontianak ada Cafe gak? Ada Cafe kok. Malahan baru buka pas Desember kemarin kok nggak salah. Iya, Desember kemarin atau November kemarin gitu. Oh iya ya. Kalau di sini ada. Soalnya ada satu mall yang mirip di Jakarta. Pokoknya suasananya mirip Jakarta gitulah mall ya. Jadi udah buka kafenya juga. Terus ada makanan-makanan Jepang, makanan-makanan Korea gitu juga. Gitu. Jadi ya kira-kira tahu lah. Kalau Ramune itu sebenarnya sebelum ada kafe sih udah ada. Jadi ada satu supermarket lumayan gede. Di Banjarmasin juga baru buka. Oh alah, iya ekspansi ke Kalimantan dia. Ke kafe. Cuma kagak ada figur anime ya. Kayak nggak kayak di Jakarta gitu. Kadang-kadang ada figur anime. Bukan Jakarta sih, lebih tepatnya ke kafe Bekasi. Itu ada figur. Gue beli figur tuh di situ. Beli figur itu di kafe. Figur anime di kafe-nya Bekasi. Gitu. Gue juga mau Ramune ya, cobalah ke Banjarmasin. Nggak sih, sebenarnya biasa aja sih. Cuman ya sensasi dari ada gulinya itu loh. Tahu nggak sih ada gulinya itu kan? Kayak di Jakarta kayak di anime ada gulinya, itu sensasi buka itunya aja. Itu sih. Jadi kayak benar-benar ini ke Jepang gitu, let's go Jepang gitu ya. This is Japan gitu. Boku wa Japanese desu gitu. Nihongo gitu kan. Watashi wa Nihongo desu gitu. Kayak gitulah, kayak ada sensasi buka ininya aja. Gue lupa tadi apa. Gue mau ngedit. Di online sebotol 25-an. Lah. 25.000 kan? 25.000 mah masih murah lah. Coba aja. Saya dia banyak rasa tau. Ramune itu banyak rasa. Kayak ada yang originalnya, ada yang ada rasa-rasa lain gitu, ada yang warna-warni gitu loh. Kayak ada warna pink dan segala macam gitu. Kebanyakan kan yang ditampilin itu kan yang warna biru itu kan, yang bening itu kan, warna biru. Itu sih. Gue sampai sekarang masih ada botolnya. Gue sampai nyimpen botolnya loh, demi apapun gue nyimpen botolnya. Kemana ya botolnya? Bentar ya. Di sana berapa kur? Wah lupa dah. Berapaan ya? Soalnya itu udah lama banget. Gue cuma nyoba 1 kali doang. Karena ya menurut gue tuh kayak ya udah sih kayak minuman soda biasa aja gitu. Cuma karena botolnya bagus sama aku wibu. Gak wibu-wibu banget sih, cuma maksudnya gue seneng aja ngoleksi gitu kan. Ya udah gue simpen. Pasti nggak tahu, gue nggak tahu. Gue udah lupa, udah lama banget itu. Sebelum ada Cafe ya. Ini gue belinya sebelum ada Cafe karena ada salah satu supermarket di sini. Ya supermarket lokal lah. Dia ternyata jual Ramune. Gue baru tahu kan, kayak kaget aja gitu. Oh ada lah. Ya udah nyoba. Nah itu sebelum ada Cafe pokoknya. Jauh sebelum ada Cafe ekspansi ke Kalimantan, itu udah ada yang jual. Ada salah satu supermarket yang jual. Dia juga jual barang-barang dari kucing juga ada.
Jadi ya udah sih gitu, kayak oh ternyata begini gitu. Coba aja lah beli. Ya jangan online juga sih sebenarnya sih, kalau bisa mah pergi ke tempatnya sekalian jalan-jalan aja gitu. Aku OTW nanti temenin beliin. Ini aku sudah sampai di depan rumah. Si paling sampai depan rumah. Udah malam bang. Tokonya aja udah tutup ya jam 11 ya. Tolong lah. Mau ngerampok. Ntar mau ngerampok atau gimana gitu ya. Rasanya udah jam segini mah udah mau buka, mall aja udah tutup. Gimana bang? Jam 11 sudah tutup ya? Udahlah. Ini bukan kota gede. Ini masalahnya bukan kota gede. Ini bukan di Jakarta, tapi ini di Pontianak ya. Tolong, di Kalimantan. Jadi masih ya, jam malam masih berlaku kecuali kafe. Kalau kafe ya masih ada yang 24 jam. Tapi kalau misal kafe-kafe gini kan di sini kan terkenal ya, kayak kopi-kopinya terkenal di sini kan, kafe-kafe gitu kan. Jadi masih ada yang buka 24 jam. Nah, kalau mall itu mentok sampai jam 10. Mau di hari Minggu atau apa tetap sampai jam 10. Kecuali gak tahu sih ya. Kalau misalnya bioskopnya sih gue kurang tahu. Mungkin sampai jam 11 tuh masih ada. Cuma udah mentok sampai jam 11 gitu. Pokoknya mall tutup jam 10 lah. Terus sama supermarket rata-rata ya tutup jam 10 ya, jam 10 gitu udah tutup. Linggis 3D, waduh gue sih nggak mau ya, nggak mau ikutan itu. Udahlah, gue angkat tangan mah kalau udah boring linggis ya, tolong lah skip. Sana restoran Karapo no poketo wo masagude Wasureta hito kara tada risku Linggis buat buka buat dobrak pintu hati kamu. Nggak bisa bang. Nggak bisa bang. Sudah pakai pagar besi. Sudah pakai pagar listrik. Tak bisa bang, tak bisa. Bohwat. Pengen coba bikin pancake yang sempet rame itu. Pancake yang sempet rame. Gua aja nggak tahu yang sempet rame apa. Pancake apa? Pancake yang sempet rame. Mana satu ya? Pancake Jepang. Pancake-nya apa? Penenko. Anjir, Penenko enak loh. Tuh pancake Jepang, enak banget. Ada yang pancake Jepang itu. Oh iya, yang lembut itu kan, iya. Itu pancake-nya Penenko. Kalau di Jakarta tuh ada satu nama pokoknya di Jakarta gitu ada nama tempat, pokoknya Penenko namanya. Itu pancake Jepang itu enak sih, fluffy. Iya benar-benar fluffy. Real enak banget itu. Demi apa? Ya coba bikin lah. Let's go nggak sih bikin? Gue udah pernah nyoba bikin tau, tapi gagal. Gue pernah nyoba bikin tapi gagal. Susah bikinnya bang. Panasnya tuh harus bener. Apinya tuh harus benar gitu loh. Api kecil gitu. Karena api kecil ya, jangan api gede ya. Karena nanti tuh cepat mateng gitu, malah jadi pantet.
Malah nggak fluffy jadinya. Pasti nggak kalau dikirim ke tempatmu? Wah pastilah. Tapi nggak tahu sih ya. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak tahu bisa apa maksudnya pengirimannya cepat atau enggak, kan masih satu daerah Kalimantan kan, harusnya sih cepat ya. Cuma kurang tahu deh kalau soal perkuean gitu ya, bisa kan ada pengiriman 1 hari gitu loh, harusnya sih ada pengiriman 1 hari ya, kayak pengiriman barang-barang gitu. Gagal gimana, gosong kah? Bukan gosong, lebih ke kayak bantet aja, kayak bukan pancake Jepang aja gitu kan. Pancake Jepang kan fluffy ya, yang gue bikin mah malah bukan fluffy. Bantet kayak jadi kue cake gitu jadinya, jadi pancake-nya orang barat. Kalau pancake Jepang kan fluffy kayak lembut gitu kan, ini kayak pancake orang barat jadinya. Itulah pokoknya. Masih enak, tapi iya masih enak, cuman ya gitulah, kurang ini aja, kurang aja, kayak bantet aja gitu. Coba itu gue udah gak pernah nyoba karena butuh banyak bahannya gitu. Gak banyak-banyak amat sih, cuma gue udah pernah nyoba tapi kayak ya butuh bahannya lumayan lah gitu. Soalnya kan mesti ini ya, telur putih putih telur, kok telur putih sih, putih telurnya itu harus benar-benar dikocoknya di ini benar-benar jadi kayak fluffy gitu kan. Nah baru diaduk sama tepung gitu. Ya bikin A malah jadi B, ya bener. Enggak, jadi itu yang jadi permasalahan putih telurnya itu benar-benar harus pakai kayak alatnya gitu loh, alat ininya apa sih, alat buat apa tuh yang mixernya itu loh, mixernya mesti pakai alat. Kalau pakai pakai tangan sendiri itu lama banget ya, harus kayak busa jadinya. Nah itu yang gue kayak lama banget gue bikin, gak jadi itu. Jadi ya udahlah, gimana ya. Gak bisa sih ini ya. Jadi pokoknya mixernya itu kayak butuh alat yang benar-benar mixernya itu loh, alat mixernya itu. Kalau pakai tangan tuh lama banget, harus yang telaten, harus yang benar-benar memang jago makainya. Sedangkan gue kan kayak baru nyoba bikin aja gitu, kayak pernah lihat aja. Pakai tangan malah jadi kekar, bener. Pokoknya gitu lah. Udah ya, jam 11 ya, gue mau udahan. Kerjaanku juga udah kelar nih. Thank you yang udah nemenin. Jadi gue ya udahlah ya, langsung tutup aja kali ya. Thank you yang udah datang, yang udah mampir, yang udah sharing-sharing juga, yang udah nontonin gue juga, yang gabut ini ya sambil mendengarkan BGM. Ya aku juga mau tidur nah kan. Ini mendengarkan BGM dari Genshin ya. Gue cuman seneng denger lagu-lagu ya Genshin aja, tapi gue kurang suka main gamenya. Jadi kayak gitulah, supaya kalian bisa tidur dengan nyenyak ya. Mendengarkan lagu Genshin ini. Thank you also. Ya udah kalau gitu, makasih yang udah datang. Sekali lagi makasih yang udah datang, yang udah mampir, yang udah yang udah sharing apapun lah gitu, ngobrol sama gue juga. Ya udah, bye bye semuanya, dadah. Thank you. Bye bye.